Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu. Monggo ketua kelasnya bisa dipimpin doanya. Isti'dadan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, Bapak absen dulu ya. Ya Pak. Yesi Dianisa. Hadir Bapak. Iya. Siap Yes. Ya Pak. Nur Afni. Nanda Farahah Umiyah. Ainin Maulida Rahmaniah. Alhamdulillah masuk semua ya. Masuk Pak. Halo anak-anak. Halo Pak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada siang hari ini? Siap. Harus semangat toh. Harus semangat karena tujuan kalian kesini kan pasti adalah untuk tolabul ilmi, untuk menuntut ilmu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kalian pernah berpikir nggak kenapa sih kita harus menuntut ilmu pagi-pagi berangkat sekolah? Kan padahal enak di rumah kan ya, tidur, main HP, nonton SpongeBob. Iya Pak. Nah, kita itu kenapa sih harus menuntut ilmu? Nah, karena menuntut ilmu itu merupakan suatu hal yang diwajibkan bagi semua umat. Ya, Islam, Muslim, aja. Bahkan bukan hanya umat Muslim saja, semua umat manusia di seluruh dunia pasti disuruh untuk menuntut ilmu. Bahkan surah yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah SAW saat menjadi nabi adalah surah Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra, yang artinya baca. Nah, dari berita tersebut sudah terlihat bahwa Allah memerintahkan manusia untuk membaca, yang artinya berarti Allah menuntut kita untuk Allah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Nah, dalam agama Islam sendiri ada banyak sekali keutamaan dalam menuntut ilmu. Salah satunya menuntut ilmu adalah jalan untuk menuju ke surga. Pasti semua ingin masuk surga kan? Iya Pak. Ayo, siapa ingin masuk surga angkat tangan? Ya, semoga kita besok bisa masuk surga semuanya. Amin. Nah, tapi kalau untuk menuntut ilmu, kalian juga harus bersungguh-sungguh, tidak boleh malas-malas dan harus ikhlas. Nah, misalnya nih Mbak Yesi nggak mau sekolah, apa itu karena nggak disuruh oleh orang tua, berarti kan nggak ikhlas dalam menuntut ilmu. Nah, baik, langsung saja kali ini. Berarti setelah penjelasan tadi bahwa ilmu sangatlah penting, kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi tentang beriman Kepada malaikat Allah. Nah, tujuan dari pembelajaran pada siang hari ini yang pertama yaitu peserta didik mampu meyakini keberadaan malaikat Allah. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama dan tugas malaikat Allah. Yang ketiga, peserta didik mampu memiliki sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kepada malaikat-malaikat Allah yang tercermin dari perilaku kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mampu memahami makna iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang kelima, peserta didik mampu menunjukkan sikap yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, ini adalah petang konsep yang akan kita pelajari pada siang hari ini. Yang pertama itu makna beriman kepada malaikat Allah. Yang kedua, mengenal malaikat Allah dan tugas-tugasnya. Yang ketiga, menerima keberadaan malaikat Allah. Yang keempat, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Nah, yang pertama yaitu makna beriman kepada malaikat Allah. Apa sih makna beriman kepada malaikat Allah? Yaitu mempercayai dan meyakini bahwa Allah telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Nah, maksudnya gimana sih? Nah, maksudnya kita itu harus yakin bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Kan ngeri kalau kita bisa melihat malaikat kan. Kemudian
malaikat itu merupakan ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Kemudian malaikat itu memiliki sifat khusus. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu. Nah, malaikat itu memiliki sifat khusus. Misal malaikat tidak tidur, tidak makan, tidak minum, tidak seperti kalian kan makan saja ya. Nah, sebelum itu kalian tahu gak ada berapa sih jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Nah, sebenarnya kan ada banyak sekali jumlah malaikat, cuma yang wajib kita ketahui adalah 10. Nah, di sini adalah nama-nama malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Nah, kemudian selanjutnya adalah tugas-tugas malaikat Allah. Nah, agar kalian bisa lebih mudah dan lebih mengingat tugas-tugas dari malaikat Allah, kita simak lagu berikut ini. Nanti Bapak putar 2 kali ya lagunya. Yang pertama kalian simak dulu, yang kedua nanti kita baca kita nyanyi bareng-bareng ya. Kita putar dulu. Kalian simak ya. Ya, Pak. Menurunkan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Gimana, bisa semua? Bisa dong, bisa ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya, Pak. Menurunkan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir bertanya dalam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga pintu neraka, Ridwan menjaga pintu surga. Itu tangan semua. Gimana, hafal kan? Nah, harus dihafalkan. Besok kalau hafal satu-satu mau nggak? Mau ya. Oke, lanjut. Belikan es krim. Nah, selanjutnya yaitu menerima keberadaan malaikat Allah. Yang pertama yaitu keyakinan yang pasti bahwa setiap saat kita takut dan ingat kepada Allah, karena ada malaikat yang mencatat perbuatan kita dan Allah akan memberikan balasannya. Nah, maksudnya di sini ketika kita memiliki keyakinan bahwa malaikat itu ada, pasti kalian akan lebih berhati-hati dalam menjalankan sesuatu, karena ada 2 malaikat yang mencatat amal kita. Siapa itu? Malaikat siapa? Raqib dan Atid. Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk. Nah, yang kedua itu banyak mengingat kematian. Kalau kita mengingat kematian itu berarti siapakah malaikat yang mencabut nyawa? Israfil ya, bukan Israfil. Yang ketiga itu gemar mengerjakan perbuatan yang pelakunya didoakan para malaikat Allah. Ada yang tahu apa itu? Sholat. Ya, sholat juga bisa, dan salah satunya yaitu menuntut ilmu. Nah, yang terakhir yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah. Yang pertama di sini suka bersedekah atau peduli untuk menolong sesama. Nah, suka bersedekah ini kalian jangan takut miskin ketika kalian bersedekah. Karena jika kita bersedekah, kita berinfak, Allah akan memberikan kita berlipat-lipat ganda, akan memberikan. Nah, benar sekali. Yang kedua itu gemar menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apa itu? Contohnya seperti menghormati orang tua. Nah, menghormati orang tua ini misal Mbak Afni disuruh ibunya membeli cabai. Setelah Bu, si ngantuk, nah itu nggak boleh, langsung berangkat. Yang kedua itu menghormati guru. Nah, menghormati guru di sini berarti kalian harus apa? Kan guru kan orang tua kedua di sekolah, jadi ya di sekolah kan. Nah,
Jadi jika guru menjelaskan di kelas kalian harus mendengarkan, ya kan? Tidak boleh rame. Maaf, Pak. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oh, berarti di sini Bapak mau memberikan pertanyaan. Nanti jika ada yang bisa jawab, angkat tangan. Nanti Bapak kasih nilai plus. Oke? Siap, Pak. Siap. Ayo, siap-siap. Siap-siap ya. Siap, Pak. Pertanyaan singkat kok, nggak usah panjang-panjang. Ya, Pak. Siapa malaikat yang bertugas meniup sangkakala? Ayo angkat tangan. Siapa? Israfil. Israfil. Iya, Ya. Yesi, ya benar. Tepuk tangan untuk Pak Yesi. Yang lainnya gimana ini? Lagi, Pak. Lagi, Pak. Lagi. Lagi. Ya. Satu kali lagi ya. Ya. Yang bisa angkat tangan. Ya, Pak. Siapakah malaikat yang bertugas? Apa ayo? Bertugas. Siapa malaikat yang bertugas? Bertanya dalam kubur. Ayo siapa? Ayo angkat tangan. Siapa? Munkar dan Nakir. Ya betul, tepuk tangan. Nah, udah cukup karena waktunya sudah hampir habis ini. Oh, iya, Pak. Ya, jadi perlu Bapak tegaskan lagi bahwasanya beriman kepada malaikat Allah itu apa ya? Kita harus wajib meyakini dengan adanya Allah. Apalagi iman kepada malaikat Allah kan sudah ada di rukun iman. Yang nomor berapa saya tahu? Nomor 2. Ayo, rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada Allah, Kita kepada Allah, Nabi dan Rasul, hari akhir dan qadar. Iman kepada malaikat Allah itu ada di nomor 2. Jadi kita wajib mempercayai adanya malaikat Allah. Karena dengan mempercayai adanya malaikat Allah, kita akan lebih berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Ya. Karena kita selalu ingat, kalau kita melakukan perbuatan jelek, misalnya aku mau bolos sekolah lah, oh iya ada malaikat atid yang mencatat amal kita. Nah, ya mungkin cukup itu pembelajaran kita kali ini. Bapak kasih tugas dan dikumpulkan minggu depan. Buat belajar, nanti kalian nggak belajar di rumah. Ya, Pak. Yaitu tugasnya simpel kok. Buatlah cerita tentang perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah yang pernah kalian lakukan. Tulis di buku tulis setengah lembar saja nggak apa-apa. Nggak usah Banyak, banyak. Pak. Tuh. Hanya itu, Pak. Dan Bapak ingatkan lagi untuk pertemuan depan, yaitu kita akan bahas tentang apa? Mari melaksanakan sholat. Jangan lupa dibaca di rumah ya. Ya, Pak. Baik, mungkin cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini bisa bermanfaat, Amin. bisa barokah, dan mendapatkan ridha dari Allah. Amin. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, sama-sama.